Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mencari ilmu ya teman-teman. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan kembali masih mengenai kompetensi menghitung harga pokok produksi dan menentukan BEP, juga keuntungan usaha. Nah teman-teman, mungkin masih banyak teman-teman yang kurang paham, kurang mengerti, terutama bagaimana cara menghitung harga pokok produksi. Baik, pada materi bab ini kita akan mempelajari harga pokok produksi itu apa, kemudian apa sih yang dipelajari di dalamnya. Oke, harga pokok produksi itu yaitu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu produk. Nah teman-teman, jika teman-teman membuat usaha nih ya, teman-teman memulai usaha, memproduksi suatu produk, kemudian menjual produk tersebut, otomatis ada hitung-hitungan yang harus teman-teman lakukan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita tidak melakukan hitung-hitungan dalam memproduksi produk kita? Caranya untuk menentukan harga jual bagaimana? Itu kan tidak mungkin kita produksi barang udahlah, maksudnya produksi aja, ada nih produk yang hampir mirip dengan produk kita, harganya sekian, kemudian kita juga tiba-tiba udah jual aja harganya sekian, kan itu tidak mungkin, itu tidak bisa, karena ada perbedaan antara produk satu dengan produk yang lain meskipun si produknya itu nampaknya mirip ya. Nah teman-teman, kita akan belajar apa sih biaya produksi itu. Tadi pada intinya biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit produk. Nah apa sih yang diperhitungkan dalam menghitung harga pokok produksi itu? Ada yang dinamakan unsur-unsur biaya produksi. Apa aja itu di dalamnya unsur-unsur biaya produksi itu? Yang kemarin teman-teman sudah diberikan materi ya. Dalam unsur-unsur biaya produksi itu terdiri dari 3. Ada biaya bahan baku langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik atau yang disebut dengan BOP ya. Kita jelaskan secara sekilas biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu seperti apa? Contohnya misalkan dalam membuat bolu kukus nih ya. Nah berarti bahan baku langsungnya adalah tepung terigu, kemudian gula, kemudian telur, itu ya. Itu kan bahan inti, bahan baku inti, itu yang disebut bahan baku langsung. Jika salah satu bahan ini tidak ada, berarti dia tidak akan menjadi produk bolu kukus itu. Nah itu adalah ciri dari bahan baku ya. Bahan baku itu bahan yang terlihat pada produk jadi. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Nah biaya tenaga kerja langsung ini, misal dalam produksi bolu kukus ini siapa sih? Nah berarti dia yang membuat adonan ya kan, sampai dari mulai menyiapkan adonan, membuat adonan, kemudian sampai mencetak dan mengukus, itu adalah tenaga kerja langsung. Jadi orang yang memegang pekerjaan langsung dalam mengolah si bahan baku tadi, itu adalah tenaga kerja langsung. Yang ketiga, unsur biaya produksi ini ada biaya overhead pabrik atau BOP. Apa sih itu biaya overhead pabrik tuh? Apa saja di dalamnya? Nah ini adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Apa saja?
ada bahan penolong, kemudian ada tenaga kerja tidak langsung, ada administrasi, ada biaya pemasaran, pokoknya biaya lain yang dikeluarkan dalam produksi produk tersebut tetapi di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya apa? Contohnya bahan penolong ya. Bahan penolong itu saya bolu kukusnya mau ada beberapa, kan yang tadi tuh polos tuh ya, itu kan sudah jadi satu produk. Kemudian saya mau pakai varian berbagai rasa atau varian apa, nah itu sebagai bahan penolong, karena kalaupun tidak ada bahan ini si produknya tetap jadi. Nah itu ya ciri dari bahan penolong. Kemudian ada bolu kukusnya saya saya dijualnya tidak mau, ya sudah begitu saja, ada packagingnya, kemasannya. Nah itu adalah biaya penolong ya, bahan baku penolong. Kemudian apalagi tenaga kerja tidak langsung. Siapa contohnya tenaga kerja tidak langsung itu seperti misalkan saya jualnya online ya, otomatis ada adminnya, ada admin penjualannya, sekaligus misalkan saya tuh produksinya kecil ya, ada biaya kurirnya. Nah itu masuk ke overhead pabrik ya. Walaupun misalkan saya mengerjakan semuanya sendiri nih ya teman-teman, kalian mulai dari belanja bahan baku, dari mengolah bahan baku, kemudian memasarkan gitu kan online ataupun misalnya secara langsung, sampai kalian antar barang, itu semua dikerjakan oleh sendiri. Tapi ingat, tetap walaupun misalkan itu dikerjakan semuanya sendiri, teman-teman tetap harus memperhitungkan ada biaya ongkos ya kan. Kita mengantarkan ya, kita sendiri yang mengantarkan, tapi kan itu juga mengeluarkan tenaga, ada yang harus dibayar di situ. Kemudian kita mengeluarkan ongkos ya, bahan bakar, nah itu yang harus diperhitungkan juga. Kemudian selain itu biaya pemeliharaan peralatan, nah itu masuk overhead pabrik, misalkan mixer, peralatan kompornya gitu kan. Nah itu juga harus diperhitungkan, kira-kira nih ibarat kalau misalkan kita sewa nih berapa nih habisnya, atau menyusutnya berapa nih gitu kan, harus diperhitungkan. Walaupun saya punya sendiri ya, tetap saja harus ada hitung-hitungan ke situ. Kemudian yang termasuk lagi ke biaya overhead pabrik ini adalah biaya gas gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi semua itu harus dirinci gitu, untuk kita mendapatkan harga pokok produksi dari produk yang kita hasilkan, yang kita olah. Untuk apa? Ketika misalkan kita sudah mengetahui nih ya, kita produksi bolu kukusnya 50 misalkan, semua biaya untuk 50 itu dalam satu waktu pengerjaan habisnya misalkan 100.000 nih, sudah semuanya, itu sudah semua dari bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik. Nah 100.000 menghasilkan 50 bolu kukus, berarti per unitnya berapa, harga pokok produksi per unitnya berapa, 100.000 dibagi 50 ya, berarti 2.000 kan satunya, berarti modalnya 2.000. Kita tidak mungkin nih menjual bolu kukus kita seharga 2.000, tidak mungkin. Kalau misalkan di pasaran ya ada nih yang 2.000, nah kita tidak mungkin. Kita pasti satu produk itu pasti memiliki kelebihan. Apa sih kelebihannya? Apakah bahan bakunya menggunakan bahan baku yang sangat berkualitas, ataukah kemasannya yang sangat bagus, ataukah mungkin pelayanannya, atau ya itu banyak ya. Nah berarti kita harus mengukur nih, setelah didapatkan harga pokok produksi, kita mau mengambil keuntungan berapa persen. Nah barulah ketemu nanti harga jual ya teman-teman itu ya. Kemudian setelah kita sudah paham ya mungkin, nah kemudian teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah metode pengumpulan harga pokok produksi. Metode pengumpulan harga pokok produksi ini ada dua.
Yang pertama adalah job order costing. Dan proses costing. Jadi ada dua, yang pertama job order costing, yang kedua adalah proses costing. Apa sih job order costing ini? Ya, simpelnya job order costing ini adalah kita menghitung harga pokok produksinya dari produksi yang dilakukan berdasarkan orderan atau pesanan, ya. Nah, orderan atau pesanan ini, jadi kita menghitungnya itu berdasarkan apa yang dipesan oleh pelanggan. Misalkan pelanggan tadi bolu kukusnya mau berbagai variannya ini, ukurannya segini. Nah, berarti kita menghitungnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu orderan itu, ya. Jadi dalam job order costing ini otomatis yang kita hitung itu adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk memproduksi si produk pesanan itu, ya teman-teman. Kita tidak memperhitungkan kemudian kita nih masih punya bahan baku yang sebelumnya sisa dari produk yang kita produksi sebelumnya, itu tidak bisa diperhitungkan. Nah, bedanya dengan proses costing ini adalah produknya itu diproduksi secara terus-menerus massal dan bukan berdasarkan pesanan. Jadi kita setiap hari produksi, setiap waktu, setiap bulan kita produksi itu sama produksi suatu produk yang sama. Jadi kita yang menawarkan kepada pasar produk yang kita produksi. Beda dengan job order costing. Kalau misalnya job order costing dia kita memproduksinya hanya menunggu pesanan dari pelanggan, ya. Nah, bedanya itu ya teman-teman, berdasarkan produk. Kalau job order costing itu produknya spesifik berdasarkan permintaan dari konsumen. Sedangkan proses costing ini adalah produk yang kita buat saja untuk dipasarkan. Jadi produknya sama, massal dan terus menerus. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, perbedaannya dalam perbedaannya, kalau job order costing ini dia tidak memperhitungkan persediaan. Tapi dalam proses costing, ketika misalkan produknya terus menerus, kapan nih kita bisa mulai menghitung dan kapan kita bisa berhenti menghitung, ibaratnya gitu ya. Kalau misalnya hitungannya per bulan, ya berarti dia ada periodenya. Apakah hitungannya per bulan itu berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian berapa jumlah produk yang diproduksinya, dan berapa sih sisa persediaan. Karena tidak mungkin ketika misalkan produknya diproduksi secara massal dan terus menerus kita beli bahan nih 1 bulan ini untuk produksi 1 bulan, tidak mungkin. Pasti perusahaan tersebut ada persediaan, jadi pasti memiliki persediaan. Nah, persediaan ini yang akan dihitung gitu ya teman-teman. Tapi pada pembelajaran kali ini kita membahas salah satunya langsung ya, pada intinya kita harus bisa menghitung harga pokok produksi. Nah, kita akan menghitung yang simpel ya teman-teman, karena kita aplikasikan pada usaha kecil menengah. Jadi usaha rumahan gitu, bagaimana sih menghitung harga pokok produksi kalian ya. Insya Allah calon-calon wirausahawan, insya Allah calon-calon pengusaha yang kalian akan memiliki usaha sendiri gitu ya teman-teman, produk sendiri mungkin apa gitu ya produknya. Nah, bagaimana sih menghitung harga pokok produksinya? Kemarin kalian sudah diberikan soal latihan, tapi sepertinya ya masih banyak yang belum paham juga gitu. Nah, hari ini juga kita akan berlatih bagaimana menghitung harga pokok produksi. Sebetulnya simpel, pada intinya kuncinya menghitung harga pokok produksi itu adalah menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk, kemudian dibagi jumlah
produk yang dihasilkan itu teman-teman pada intinya ya.